Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah mata kuliah AI atau kecerdasan buatan, di mana dalam mata kuliah di sini saya memiliki sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit ginjal. Namun di sini saya tidak sendirian, saya dibantu oleh teman-teman saya. Di sini saya berkelompok, ada kapten, ada wakil kapten, dan ada anggota kapten. Nah, di sini sebagai kapten tim ada sahabat Ali Fikri yang berNIM 10 dan saya sendiri dengan NIM 07, dan ada anggota saya Wahedi dengan NIM 021 dan juga Reza Aulia dengan NIM 23. Di sini kami akan memaparkan sebuah aplikasi penyakit ginjal yang mana untuk pertama kalinya pendahuluan oleh sahabat kita Wahedi. Di sini saya akan menjelaskan penyakit ginjal. Apa itu penyakit ginjal? Penyakit ginjal adalah istilah yang menggambarkan setiap gangguan yang terjadi pada ginjal. Penyakit ginjal akan mengganggu fungsi organ untuk membersihkan dan menyaring limbah atau racun dari darah. Jenis-jenis penyakit ginjal. Gagal ginjal akut, yaitu tidak berfungsinya ginjal secara mendadak, pertama. Yang kedua, gagal ginjal kronis merupakan penyakit yang disebabkan malah fungsinya ginjal. Yang ketiga, batu ginjal merupakan penyakit yang disebabkan adanya pengumpulan yang berbentuk batu ginjal. Yang keempat, gangguan ginjal merupakan organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk kacang. Yang kelima, infeksi ginjal merupakan infeksi yang terjadi di seluruh kencing atau kandungan kemih. Yang keenam, kanker ginjal merupakan tumor ganas yang berasal dari urinar tubular epithelium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan merepresentasikan tentang pengetahuan gejala dan penyakit. Saya mempunyai dua tabel, yaitu ada tabel penyakit dan tabel gejala. Di tabel penyakit ada kode, ada nama penyakit, yaitu P1 gagal ginjal akut, P2 gagal ginjal kronis, P3 batu ginjal, P4 infeksi ginjal, P5 kanker ginjal, dan P6 gagal ginjal. Sedangkan di tabel gejala yaitu G1 nyeri pinggang hebat atau kolik, G2 kencing sakit, G3 demam, G4 kencing sedikit, G5 kencing merah atau darah, G6 sering kencing, G7 hilang nafsu makan, G8 lelah dan lemah, dan seterusnya. Dan di rule ada jika G1, G2, G3, G4, G5, dan G6 maka sama dengan P1 rule 1. Dan jika G1, G2, G3, G4, G5, G6 maka sama dengan P2 rule 2. Dan jika G13, G14, G15, G16, dan G17 maka sama dengan P3 rule 3. Dan rule 4, jika G18, G19 maka sama dengan P4. Rule 5, jika G20, G21, G22 maka sama dengan P5. Rule 6, jika G23, G24, dan G25, G26, G27 maka sama dengan P6. Teman-teman, di sini bagian saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, yang mana di sini ada dua metode penelitian. Yang pertama,
forward chaining dan basis data. Forward chaining di sini merupakan percobaan fakta atau pernyataan dimulai dari sebelah kiri, artinya if dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang basis data, kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu sama lain dan yang tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak untuk memanipulasinya. Nah, di sini ada beberapa flowchart yang terdiri dari flowchart data, input gejala, input penyakit, input solusi, input rule, dan input diagnosa. Yang pertama di sini input data, kita melakukan di sini input data gejala, input data penyakit, input data solusi, dan input data rule. Jika semuanya sudah diinput, nanti kita ada menu gejala. Di dalam menu gejala di sini ada menu simpan, edit, hapus, dan tutup. Dalam menu simpan kita masukkan kode gejala. Jika kode sudah ada, maka kode sudah ada, tidak usah dimasukkan lagi. Tapi jika tidak ada, kita tambah kode. Dalam menu edit kita pilih kode gejala. Jika kode sudah ada, edit data. Jika tidak ada, kita tambah kode. Dalam menu hapus sama seperti di edit dan tutup. Dan yang selanjutnya ada menu penyakit, yang mana dalam menu penyakit juga ada simpan, edit, hapus, dan tutup. Kita simpan, masukkan kode penyakit. Jika kode sudah ada, tambah kode, dan kita akan disimpan. Kode penyakitnya akan tersimpan di dalam menu tersebut. Dan juga untuk edit, kita masukkan, pilih kode penyakit yang akan kita edit. Jika sudah ada, kita langsung edit. Jika tidak ada, maka kita tambahkan kode, kemudian disimpan. Untuk kita menu hapus kita sama, dan yang untuk menu tutup kita tutup. Jika sudah tertutup, sudah tertutup saja. Dan yang untuk menu solusi, sama seperti menu-menu yang lainnya, ada input, simpan, edit, hapus, dan data. Sama kerjanya, cara kerjanya sama seperti di menu-menu yang lain. Selanjutnya ada menu rule. Nah, untuk menu rule di sini juga sama seperti menu-menu yang lainnya. Jika kita input, jika ada menu simpan, edit, dan hapus serta tutup. Dan yang selanjutnya di sini ada menu pasien. Untuk menu pasien di sini kita lakukan input data konsultasi dan data hasil diagnosa. Setelah keluar konsultasi, input data konsultasi, maka B1. Jika hasil diagnosa dan data hasil diagnosa akan keluar di B2. Jika kita sudah tutup, langsung X. Nah, di sini juga ada menu diagnosa. Data di sini kita input data hasil diagnosa, langsung kita cetak. Pas sudah dicetak, akan keluar hasil cetak, hasil diagnosa yang sudah kita cetak, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fikri, NIM 2016 0201 0010. Sebelumnya telah bahas oleh teman saya tentang metode penelitian. Sekarang kita akan membahas tentang hasil implementasi. Hasil implementasi ada beberapa tampilan, yakni pertama tampilan home, menu login, menu pakar, dan menu gejala. Di mana di menu login ini ada dua, yaitu ada admin dan pasien. Hasil implementasi yang kedua yakni menu pasien. Pada menu pasien ada menu konsultasi, di mana menu konsultasi ini tempat kita menginputkan gejala yang kita rasakan. Di menu hasil konsultasi ini tempat kita mengetahui penyakit apa yang kita derita dan bagaimana solusinya. Dan pada menu cetak konsultasi ini terdapat cara kita untuk mengeprint. Mengeprint dari hasil yang sudah kita konsultasikan, seperti itu. Baik, langsung kepada aplikasi yang sudah kita buat. Kita keluar dulu. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita buat. Ya. Kita langsung login saja di sini. User
password user, masuk. Nah, kita inputkan gejala di sini. Di sini ada beberapa gejala ya. Makan. Nah, seterusnya kita langsung diagnosa di sini. Ini adalah gejala yang sudah kita inputkan tadi, lelah dan lemah, hilang nafsu makan, dan seterusnya. Langsung kita lihat hasil diagnosa. Dari gejala yang kita inputkan, dari gejala tersebut, Anda mengidap penyakit gagal ginjal akut. Terapinya menjalankan diet khusus, yaitu dengan mengurangi konsumsi garam dan seterusnya. Ini adalah terapi. Nah, kita cetak hasil diagnosa. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, kembali lagi kepada PPT. Kesimpulan, sistem diagnosa dan komputer ini mempunyai kelebihan dibandingkan kemampuan pakar manusia, diantaranya tidak tidur, dapat dikopi dengan jumlah banyak, tidak mempunyai kerepotan keluarga, tidak terbatas karena dapat digunakan berbagai tempat, pengetahuan bersifat konsisten, kecepatan untuk memberikan petunjuk atau solusi konsisten, dan lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5, kelas TIA 2016, Artificial Intelligence, materi pembelajaran AI tentang sistem pakar penyakit ginjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.